Emi dari Kartu Pos mau cerita Kartu Pos dari passion ke bisnis itu gimana sih gitu loh. Karena banyak yang nanya kok bisa sekarang resign kerjaan dan benar-benar full time di Kartu Pos itu gimana awalnya. Jadi mungkin presentasi ini bisa sedikit berguna. Awalnya sebenarnya Kartu Pos itu aku bikin waktu 2012. Waktu itu aku masih kerja full time di Blitz Megaplex. Itu aku udah kerja full time di Blitz Megaplex itu dari tahun ke-6 atau tahun ke-7. Jadi sebenarnya iseng. Sebenarnya awalnya hanya untuk sharing cerita travel lewat Twitter. Karena background aku itu udah penulis travel buat majalah atau koran. Terus aku pikir kenapa nggak coba untuk sharing lewat Twitter gitu. Jadi memang awalnya tuh iseng, nggak pernah kepikiran mau bikin bisnis. Waktu awal bikin Kartu Pos, aku selalu berusaha untuk cerita sesuatu yang personal. Jadi kalau misalnya aku long weekend kemana, aku cerita. Kalau misalnya aku liburan kemana, aku cerita. Aku nggak mau bikin ceritanya itu sangat computerized atau gimana seperti itu. Tapi aku juga sering ngajak teman-teman traveler, mungkin ada beberapa yang ada di sini untuk cerita lewat akunnya Kartu Pos gitu loh. Jadi aku tahu kalau cerita traveling itu nggak cuma dari satu point of view gitu loh. Jadi makanya aku suka ngajak teman-teman travel untuk cerita pendapat mereka soal traveling lewat akunku. Kartu Pos tuh aku suka bikin sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin gak pernah kepikiran. Jadi contohnya aku pernah ngerti soal trip horror. Itu yang ngikut itu banyak banget. Jadi mereka cerita soal pengalaman horror mereka selama lagi traveling. Itu kayaknya dalam semalam aku bisa dapat 200 follower gitu. Jadi sempat kepikiran aku bikin Kartu Pos horror aja kali ya gitu loh. Nah aku selalu berusaha untuk build dan engage your followers dengan cara-cara seperti tadi, bikin hashtag seperti trip horror, teman jalan, jodoh traveling gitu. Biasanya kalau kita ngajak follower dengan hashtag tertentu biarpun tanpa hadiah, kalau memang hashtag yang menarik pasti mereka akan ikut. Kartu Pos juga sering ngadain offline activities. Biasanya aku ngajak kerja sama brand-brand lain. Misalnya ini foto ini contohnya Airbnb atau pernah juga beberapa brand lain gitu loh. Kalau dengan offline activities kita juga nggak cuma istilahnya brandingnya Kartu Pos nggak cuma online aja, tapi juga offline seperti ini juga orang jadi ikut kenal. Aku juga sering ngadain kerjasama dengan banyak-banyak pihak lain. Misalnya bagi-bagi hadiah ke Jepang, waktu itu aku kerjasama dengan Blitz, Cinemax, sama Budaya. Itu idenya padahal simple gitu loh. Aku cuma bilang, gimana kalau kita bikin hadiah ke Jepang buat penonton Doraemon, terus hasilnya sukses. Salah satu program Kartu Pos yang aku nggak nyangka bisa jalan itu adalah Kartu Pos Trip. Sebenarnya idenya simple gitu loh. Aku bikin mewujudin impian banyak orang. Aku bikin paket ke New York, aku bikin paket ke Iceland, aku bikin paket ke Brazil. Itu semua maksudnya dengan harga yang jauh dibandingin paket luar biasa gitu loh. Jadi maksudnya aku bikin make people's dream come true. Ini juga aku juga bikin merchandise di Kartu Pos buat dijual. Itu sebenarnya kayak misalnya kalau aku bikin merchandise New York itu seperti kayak ngasih ke orang, oh nanti kalian bisa ke New York loh. Kalau misalnya mungkin sekarang beli notebooknya dulu, nanti siapa tahu bisa ke New York seperti itu. Kok jadi promosi gini? Terus aku selalu dengerin followers maunya apa gitu. Jadi selama 2 tahun lebih aku tuh nggak punya website, hampir 3 tahun malahan. Jadi kayak benar-benar baru Februari kemarin aku bikin website launching. Itu semua karena follower gitu. Bilang mana websitenya, setiap kali cerita kok nggak ada kumpulannya, ceritanya kemana, hilang atau gimana, akhirnya bikin website. Terus aku juga berusaha untuk tetap nulis ke majalah, ke koran, karena menurut aku kalau misalnya kita nulis di koran dan di majalah dan kita bisa naruh akun Twitter kita, orang akan lebih kenal. Terus itu juga salah satu pemasukan sebenarnya gitu. Jadi orang-orang yang tadinya bacanya koran atau majalah yang nggak tahu Kartu Pos jadi tahu Kartu Pos gitu. Aku selalu berusaha untuk cari tempat-tempat baru buat jalan-jalan gitu loh. Jadi selalu ada bahan baru buat diceritain di Kartu Pos. Nggak melulu soal A, B, C yang sama terus gitu, tapi ada hal-hal yang bisa cerita gitu. Biasanya kalau misalnya aku cerita ke tempat-tempat yang jauh tuh follower yang ngikutin terus yang nanya tuh jadi banyak banget. Terus aku banyak kasih masukan gitu loh ke banyak traveler lain. Kalau misalnya mau berhubungan dengan tourism board, dengan editor, dengan apa, cari kontak-kontak seperti di acara seperti ini, atau enggak biasanya di majalah ada kontaknya, atau enggak di website mereka ada kontaknya, kirim email. Biasanya aku kirim 10 proposal yang dibalas 2, tapi nggak masalah gitu. Tapi aku juga selalu berusaha fleksibel ke klien, ke brand, ke teman kerjasama, tapi aku selalu mengingatkan diri jangan desperate gitu loh. Maksudnya kita bisa kerjasama dengan orang, selalu
bikin orang senang, tapi jangan sampai kelihatan kita kayak desperate mau banget kerja sama mereka, tapi maksudnya kita juga mengurangi konsisten diri kita sendiri. Banyak yang mengira kalau jalan-jalan itu sebagai kartu pos atau travel blogger lain itu pasti dibayarin gitu, nggak selalu, dan itu bukan dibayarin sebenarnya, karena sebenarnya kita juga harus nulis. Kalau menurut aku kita harus mau ngeluarin budget juga buat bayar trip kita, karena itu investment sebenarnya. Nah, dari dulu sebenarnya konsep kartu pos itu sharing gitu loh. Jadi aku selalu mau sharing apapun yang aku punya gitu, dari visa, dari traveling, dari caranya nulis buat media, terus caranya bisa pergi ke Machu Picchu, ke Iceland, kemana gitu loh. Karena menurut aku dengan sharing itu follower jadi tertarik dan percaya kepada diri kita. Ini contohnya yang aku give back buat karena menurut aku udah dapat banyak dari kartu pos. Jadi setahun lalu aku bikin kartu pos auction, aku ngajak banyak brand kerjasama, dan aku bisa dapat 45 juta rupiah itu semua dari follower buat disumbangin ke semua 100% ke charity, dan semua itu lewat Twitter. Sekarang sih memang kartu pos pokoknya berusaha untuk mencari hal-hal baru supaya nggak bosan di itu aja gitu loh. Karena kalau cuma nge-tweet dan cuma ngeblog, mungkin tanda kutip cuma ya, maksudnya mungkin akan terlalu banyak persaingan gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian yang mau terjun ke sini mungkin harus mikir apa yang harus dilakukan. Tapi at the end of the day bagi aku itu kartu pos nggak pernah soal bisnis gitu loh. It's my personal love to travel gitu loh. Jadi emang awalnya nggak pernah bikin buat cari uang, ternyata kalau at the end of the day memang itu menghasilkan uang, tapi tetap aku selalu bikin itu personal. Thank you.